Semangat pagi guys, sore itu nggak apa-apa, tapi semangatnya pagi terus. Nah, gitu. Saya ini mau cerita tentang satu tanaman hijauan yang dikenal di dunia, namanya Queen of Forage, ratunya hijauan. Ya, kalau sudah orang bilang ratu itu berarti kan top of the top, king of the king, atau apa istilahnya. Ya begitulah, saya ngikut aja istilahnya dunia karena belum diganti juga. Mungkin kalau nanti ada new queen ya berarti ada lagi. Tapi sementara ini orang masih mengakui bahwa Queen of Forage itu ini guys, namanya alfalfa. Ini kebetulan di dalam apa namanya polybag atau apa namanya pot ya. Oke, nama saya Bambang Suwiknyo yang kebetulan di Fakultas Peternakan sebagai dosen peneliti di sini, dan dalam 10 tahun terakhir ini saya utek-utek meneliti tentang alfalfa ini guys, karena menurut saya menarik mitosnya tentang alfalfa itu. Ini hanya tanaman subtropik, artinya kalau setelah subtropik berarti di daerah tropik tidak akan berubah. Yang kedua, karena tanaman subtropik, maka dampak dari itu mitos berikutnya adalah tidak bisa dikembangbiakkan di daerah tropik, yang berarti tidak akan menghasilkan bunga dan biji. Tapi ini lihat guys, bunga ini kita bisa berhasil mengembangkan, menyilangkan tanaman alfalfa sehingga menghasilkan tanaman alfalfa tropik. Bisa dilihat di dalam jurnal Biodiversitas yang baru rilis Juni 2021 ini. Ini berbunga salah satu contohnya, menunjukkan bahwa mitos itu bisa digugurkan. Nah, alhamdulillah so far capaiannya ini biji menunjukkan juga mitos kedua sudah bisa digugurkan. Dan nanti saya akan contohkan apakah biji ini bisa ditanam. Ya, biji ini fertil, artinya bisa tumbuh sampai nilai viabilitasnya itu sampai 80% di dalam jurnal itu. Nanti silakan dicermati secara detail. Nanti akan saya praktekkan gimana sih cara apa namanya mengembangkan, cara menanam alfalfa. Tapi kalau ingin tahu terus ngapain dengan alfalfa, kenapa sampai dibela-belain, bahkan saya teliti ini sampai 10 tahun, apa sih istimewanya ya? Kalau namanya queen itu kan berarti kan istimewa, ratu loh. Ini istimewanya juga nanti bisa dilihat banyak jurnal saya terkait dengan itu. Salah satunya adalah di yang sebagai proceeding namanya ITAPS, ITAP 2 itu di IOP Scopus. Termuat di sana tentang nilai nutrisi dari alfalfa ini, di mana proteinnya di situ tercantum protein kasarnya terendah 26 dan tertinggi 32. Itu adalah nilai proteinnya. Orang mungkin juga akan skeptis bila mengatakan begini, kalau soal protein kasar mah yang 20 ke atas mah Indonesia juga banyak. Iya, itu tidak dinafikan. Memang di Indonesia ini kita memang kaya raya berlimpah yang namanya biodiversitas. Tanaman itu luar biasa. Memang kita itu Indonesia itu memiliki biodiversitas nomor 2 dunia setelah Brasil. Artinya memang begitu banyak. Termasuk tanaman yang memiliki nilai protein di atas 20% banyak. Tapi kalau kita bicara tentang Queen of Forage alfalfa ini tidak sekedar protein guys, dia juga memiliki kandungan 17 jenis asam amino. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara sudah sampai asam amino, ini tidak sekedar bicara pakan untuk ruminansia, tapi juga pakan untuk poultry non ruminansia. Ini di jurnal saya, American Journal of Animal and Veterinary Sciences, yang terbit tahun 2020. Ini ada juga. Dan 17 jenis asam amino itu termasuk di dalamnya adalah asam amino yang biasanya ada di dalam jagung kuning, di dalam soybean meal, di dalam fish meal. Artinya alfalfa ini juga punya potensi untuk menjadi pengganti dari barang-barang yang kita biasanya impor itu guys. Nah, alfalfa ini sementara ini hampir seorang masih mengatakan bijinya impor. Sudah bijinya impor, nanti apa namanya kita tidak bisa mengembangkan. Tapi alhamdulillah dengan biji alfalfa tropik yang kita hasil teliti ini, kita berarti punya peluang satu, nanti tidak lagi impor biji alfalfa karena ini bisa dihasilkan sendiri alfalfa tropik. Yang kedua, karena ini memiliki 17 jenis asam amino yang diantaranya sebagai substitusi dari soybean meal, fish meal, atau jagung kuning dalam konteks asam amino sources itu ya ini,
maka sebenarnya kita juga bisa menjadi berpotensi tidak lagi untuk impor soybean meal gitu guys. Ini kan luar biasa, menurut saya begitu prospek kedepannya. Persoalannya pasti akan begini, yang namanya tanaman baru, apalagi tanaman introduksi, itu memang tidak bisa langsung kemudian begitu biji ini hasil persilangan terus bisa ditanam, bisa menghasilkan biji yang fertil atau bisa ditumbuhkan terus langsung bisa disebarkan. Nggak bisa begitu secara regulasi, harus didaftarkan dulu ke pihak yang berwajib, institusi yang berkompeten, kemudian nanti dirilis dan seterusnya baru kemudian memang bisa dikembangbiakan. Itu masalahnya guys. Nah, nanti akan saya tunjukkan gimana sih cara nanamnya gitu guys. Ya, ini benih alfalfa yang bukan impor ini guys, tidak lagi impor. Ini sudah dihasilkan di sini di kebun ini juga. Ini generasi ketiga, maka ada angkanya 3. Nah, ini mau saya gunakan untuk bibit atau dengan cara diberikan dulu. Kenapa ya? Karena stoknya kan tidak banyak. Tidak banyak bukan artinya hanya segini loh. Saya punya berbotol-botol di rumah, hanya karena kebetulan kepentingan saya hanya untuk nanam sedikit. Karena hanya untuk lahan yang sedikit juga, sehingga saya hanya membawa sedikit. Nah, kalau di rekomendasi di orang-orang subtropik itu nanam alfalfa itu adalah 4 biji per kaki per feet. Nanti kan banyak ya, bahkan sampai berduyun-duyun itu. Nah, ini cukup di gini aja, sebarkan gini aja. Sama seperti kalau orang benihkan apa ya, sebenarnya cabai atau apa gitu. Ya, sekarang orang benihkan cabai di apa, buat dengan pot kecil-kecil itu, sehingga di salah satu-satu. Ya bisa juga ini sih dibuat pot kecil-kecil, 1 pot 1 biji bisa aja. Tapi saya nggak telaten. Jadi ini aja saya sebarin gini aja. Nah, terus nanti di timbun ini aja segini aja masih sisa kok. Nah, nanti saya bawa pulang lagi, tapi ya nggak apa-apa lah, tambahin aja biar nanti tumbuhnya padat. Nggak apa-apa, ini contoh untuk para pemirsa, jadi nggak apa-apa nih saya padatin. Biasanya sih nggak sepadat ini. Biar kelihatan apa namanya, banyak. Nah, terus habis itu tinggal ditimbuni dengan material tanah atau apalah gitu yang untuk menutup ini. Tapi jangan tebal-tebal guys, kira-kira 1 cm aja cukup untuk menutup ini. Terus nanti kalau sudah ditimbun begini terus disiram, udah itu aja. Nanti kalau disiram terjadi seperti ini guys, jadi seperti ini nih. Ini kalau sudah 1 minggu lebih dikit ini jadi seperti ini. Nanti kalau sudah lebih dari 2 pekan menjadi seperti ini. Ini hampir 1 bulan. Nanti yang mau saya pindahkan ini ya hampir 1 bulan. Nanti dipindahkan di tempat ini. Ya. Nanti kalau sudah itu ya udah tinggal nyiram aja, nanti sudah gitu tumbuh. Nah, nanti memang di pertumbuhan awal ini agak lambat. Jadi sampai umur 5 bulan mungkin orang tidak melihat satu perkembangan yang sangat cepat itu loh. Enggak. Tapi begitu nanti sudah 5 bulan dipotong, nanti akan menjadi tumbuh besar dan jadi seperti ini. Dan sekali nanam udah nggak nanam lagi. Nah, sampai 5 tahun, 10 tahun juga bisa. Ini sudah 5 tahun ya guys. Masih potong tumbuh gitu aja terus. Saya mau nyiram.